kita sebenarnya sudah membaca Al-Fatihah, tetapi dibuat ragu-ragu sama setan. Anda belum baca Al-Fatihah. Nah, kemudian kita membaca lagi Al-Fatihah jadi 2 kali. Apakah itu dosa, Ustaz? Iya. Jadi kalau kita di dalam sholat itu kadang bisa lupa ya. Faktor penyebabnya kadang kita mungkin pikirannya gitu, sehingga kita lupa. Kalau kita yakin bahwasanya membaca surah Al-Fatihah tadi sudah kita baca, maka kita nggak perlu baca Al-Fatihah. Tetapi kalau kita tidak yakin, nggak yakin kita, aku tadi sudah baca atau belum? Belum rupanya. Udah, baca lagi Fatihah. Apakah itu salah? Tidak salah. Nah, kenapa? Karena keyakinan itu kata dalam kaidah fikih al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu menghilangkan keraguan. Jadi kalau umpamanya kita masih ragu, lalu kita baca ulang kembali, atau umpamanya memang belum kita baca, kita yakin belum kita baca aja. Jangan pula kita mengulang, bukan mengulang namanya. Itu bukan mengulang, karena kita yakin belum membaca. Tapi kalau kita yakin sudah kita baca, tapi kita ulang balik, ya itu salah lah. Tapi kalau kita belum yakin, belum kurasa aku baca. Aku tadi kan baca doa iftitah aja. Bacalah. Nggak salah itu. Gitu dia Pak ya. Terima kasih Ustaz. Iya Pak. Iya. Oke, ya silakan berikutnya. Yang mau bertanya. Nggak ada lagi ya. Baiklah, kita lanjutkan kalau nggak ada. Silakan Pak Syafri dibaca. Ustaz. Beberapa pelajaran penting. Di dalam surat yang pendek ini terdapat banyak pelajaran yang tidak dapat dipetik oleh manusia. Beberapa diantaranya adalah pelajaran pertama, yakni perintah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejahatan bisikan setan. Perintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disebutkan dalam surat sebelumnya, yakni surat Al-Falaq. Bedanya, dalam surat Al-Falaq, keburukan dan kejahatan yang dimintakan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat umum, dan secara khusus adalah kejahatan malam ketika gelap, para penyihir, dan hasud ketika diwujudkan. Sedangkan dalam surat ini, kejahatan yang dimintakan perlindungan ini hanya satu, yakni kejahatan bisikan setan. Perintah tersebut sangat relevan bagi manusia, sebab manusia memang sangat membutuhkan pertolongan dari zat yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melindunginya dari kejahatan setan. Betapa tidak, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Makhluk tersebut sangat menginginkan manusia ditimpa musibah, penderitaan, dan kesusahan. Terus berusaha menggoda manusia agar terjerumus dalam kesesatan dan kemaksiatan sehingga masuk neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la takhidu aqsarahum sakirin. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku
pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 16-17. Sementara makhluk tersebut tidak terlihat oleh manusia. Seberapapun kuat seseorang, maka dia tidak akan berdaya ketika harus menghadapi musuh yang tak kelihatan. Padahal keberadaan setan sangat dekat dengan manusia. Bahkan ada yang senantiasa mendampingi manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad illa bihi qarinuhu minal jinni." Qalu, "Wa iyyaka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala, "Wa iyaya illa anna Allah a'anani alaihi wa aslama wa la ya'muruni illa bi khair." Tiada seorang pun dari kamu melainkan telah ditugaskan terhadapnya qarin yang mendampinginya dari kalangan jin. Mereka bertanya, "Juga termasuk engkau ya Rasulullah?" Beliau sallallahu alaihi wasallam jawab, "Ya, hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya. Akhirnya ia masuk Islam. Maka ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali hanya kebaikan." Tak hanya mengiringi dan mendampingi, bahkan makhluk tersebut mampu masuk ke dalam tubuh manusia bersama dengan aliran darahnya. Oleh karena itu, manusia sangat memerlukan pihak lain yang dapat menolong dan melindunginya dari kejahatan musuh yang tak terlihat itu. Satu-satunya zat yang mampu untuk memberikan perlindungan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Tuhan semesta alam, Raja yang memiliki dan menguasai kerajaan langit dan bumi beserta isinya. Dialah satu-satunya yang hak menjadi sesembahan seluruh makhluk di dunia. Maka tidak ada pilihan lain bagi manusia kecuali memohon perlindungan kepadanya dari setan yang terkutuk itu. Juga hanya dia yang bisa mengabulkan doa-doa. Dia juga yang bisa memberikan perlindungan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tak ada satupun yang bisa menjatuhkan bahaya kepada seseorang tanpa izin dari dan kehendak. Maka sudah semestinya manusia meminta dan memohon perlindungan kepadanya dari semua keburukan dan kejahatan yang menimpa mereka. Selain dari dalam ayat ini, perintah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan juga disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minal syaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terjemahan Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 200. Iya, itu dulu Pak. Yes. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari surah An-Nas ini. Cukup banyak pelajarannya sebenarnya. Yang pertama, harus kita pahami bahwasanya di dalam surah An-Nas ini ada perintah kepada kita agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan. Itu yang pertama.
Itu yang perlu kita garis bawahi. Isinya dari surah An-Nas itu adalah meminta kepada Allah perlindungan dari kejahatan setan. Jadi memang di dalam surah sebelumnya, seperti surah Al-Falaq juga, kita diminta juga diperintahkan sebagaimana agar kita meminta kepada Allah dalam perlindungan. Cuman kalau bedanya kan, dalam surah Al-Falaq itu keburukan, kejahatan itu ya sifatnya umum. Ya, secara khusus aja kejahatan malam. Para penyihir, ya kan? Hasud. Nah, tapi dalam surah ini, kejahatan yang kita minta perlindungan itu adalah satu. Yaitu apa? Bisikan setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi cuma satu kita minta. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, perintah ini sebenarnya sangat relevan bagi manusia. Kenapa maka relevan? Karena manusia ini sangat membutuhkan pertolongan dari zat yang memiliki kekuatan dan kekuasaan. Jadi berarti sangat relevan. Karena yang kita meminta itu kepada yang punya kekuasaan dan punya kekuatan. Bagaimana kita agar berlindung dengan kejahatan setan? Kenapa kita butuh yang melindungi kita, yang punya kekuatan serta punya kekuasaan? Karena betapa tidak, ya. Karena musuh kita ini nyata. Setan itu nyata bagi manusia. Jadi setan itu nyata. Bagaimana manusia ini ditimpa musibah, ditimpa penderitaan, ditimpa kesusahan. Coba itu. Jadi setan itu adalah musuh nyata itu. Bagaimana manusia agar susah. Bagaimana manusia ini agar ditimpa penderitaan. Bagaimana manusia ini agar ditimpa musibah. Makanya setan itu berusaha bagaimana agar menjerumuskan dalam kesesatan dan kemaksiatan. Itulah setan. Makanya setan itu kata Allah musuh kalian yang nyata. Ini sudah jelas difirmankan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lakum siratakal mustaqim. Summa لاتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis menjawab. Apa kata Iblis? Pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan. Ini janji Iblis. Aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi bapak-bapak, setan ini bisa datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Makanya karena setan dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, kita harus dari atas. Jadi kalau mau mengalahkan setan itu dari atas. Bagaimana dari atas? Ikhlas kepada Allah. Karena itu yang bisa. Karena dari atas kita mengalahkannya. Jadi jangan dari kanan lagi, jangan dari kiri lagi, dari atas. Karena setan tadi sudah berjanji kepada Allah mau menyesatkan kita. Setan ini kan tidak bisa kita lihat.
Karena seberapa kuat pun orang, dia pasti tidak akan berdaya ketika menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Nah, gimana kita mau melawan musuh yang tak dilihat? Kalau nampak masih bisa lagi, ini tak nampak dia. Nah, sementara itu, musuh itu dekat. Setan itu musuh, setan itu dekat dengan kita. Gitu. Yang mana beliau senantiasa mendampingi manusia. Jadi setan itu dekat. Jadi Rasulullah mengatakan, bersabda, "Ma minkum min ahadin illa waqad wa kulla bihi qarinuhu minal jinn." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah. Qala wa iyaya illa anna Allah a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khairin. Tiada seorang pun dari kalian melainkan telah ditugaskan terhadapnya qarin. Jadi manusia itu punya pendamping. Pendampingnya kita ini dari jin. Maka sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Iya. Hanya saja Allah membantuku dalam menghadapinya. Akhirnya ia masuk Islam, maka ia tidak memerintahkan kepadaku kecuali hanya kebaikan. Jadi kita ini punya korin. Ya. Punya korin kita ini. Ada jin di dalam diri kita. Dan tiasa ikut kemana-mana bersama dengan kita. Makanya tidak ada jalan yang lain kecuali hanya meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ya melindungi kita. Karena dia dalam diri kita nggak bisa kita lihat. Sehingga ketika Allah melindungi kita, maka Allah yang akan mengarahkannya dalam untuk kebaikan kita. Nah, jadi Bapak-bapak, ya, setan itu tak hanya mengiringi dan mendampingi, tapi dia ini ternyata masuk dalam tubuh manusia dengan aliran darahnya. Gimana kita mau mengalahkannya? Dia sudah masuk ke dalam darah kita. Cara mengalahkan setan itu maka perlulah kita mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari kejahatan musuh ini. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang bisa melindungi kita. Satu-satunya hanya yang bisa adalah zat yang mampu memberikan perlindungan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dialah Tuhan semesta alam. Raja yang memiliki dan menguasai kerajaan langit dan bumi beserta isinya. Dialah satu-satunya yang hak menjadikan sesembah seluruh makhluk di dunia ini. Maka tidak ada pilihan lain bagi manusia kecuali hanya meminta perlindungan dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan yang terkutuk. Itulah satu-satunya caranya. Jadi karena juga yang bisa mengabulkan doa itu adalah Allah, bisa juga memberikan perlindungan kepada siapa saja, dan bisa menjatuhkan, ya, tidak ada yang bisa menjatuhkan bahaya tanpa seizinnya, maka sudah semestinya lah manusia itu memohon perlindungan kepadanya dari semua keburukan dan kejahatan yang menimpa mereka. Jadi berarti agar kita terlindungi oleh setan, jangan sampai menggoda kita, maka mintalah sama Allah. Mintalah sama Allah. Ini ada perintah. Perintah ini adalah perintah dari Allah. Agar kita meminta perlindungan dari bisikan setan. Wa imma yanzaghannaka minas syaitani nazaghu fasta'iz billahi innahu sami'un alim. Dan jika kamu ditimpa suatu keadaan setan, maka berlindunglah kepada Allah.
Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-A'raf ayat 200. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, jelaslah setan ini musuh yang nyata yang selalu mengalir dalam darah diri kita dan juga kita nggak bisa melihatnya. Maka satu-satunya jalan kita meminta kepada Allah. Karena setan ini datangnya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Jadi mengerti untuk mengalahkannya dari atas. Siapa yang dari atas? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa diperbanyak, meminta perlindungan dari Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena dia senantiasa ternyata ikut dengan kita. Apalagi kita punya korin. Kalau korin itu kan jin yang dititipkan oleh Allah dalam diri kita. Maka kita minta agar korin itu mengarah-ngarahkan kita. Ya, seperti yang dikatakan Rasulullah di sini, korin yang ada dalam diri Rasul itu masuk Islam. Jadi sehingga dia mengikut. Jadi kita juga jangan sampai korin-korin kita itu menjadi kafir. Akhirnya kita hanya diperintahkan nanti kepada yang jelek-jelek. Jadi makanya bapak-bapak, saudara-saudara, ya, setan itu ternyata terus selalu menggoda kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita lanjutkan, ya, saya kembalikan kepada Bang Pakar. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ya, syukur Ustaz. Baik ya, bapak-bapak, kita punya waktu lebih kurang 15 menit. Masih kita buka ini sesi diskusi ya. Silakan yang mau bertanya. Tinggal dibuka mic-nya atau via chat juga boleh. Yang punya kitab halaman 660 ya sampai 665. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Syafri. Kadang-kadang kita melihat orang yang kemasukan setan, Ustaz. Dia tidak bisa mengeluarkan setan itu dari dirinya sendiri, sehingga memerlukan orang lain seperti para peruqyah. Padahal di sini kita nggak boleh minta pertolongan orang lain kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana statusnya peruqyah itu, Ustaz? Apakah itu dosa ataukah nggak apa-apa atau berpahala, Ustaz? Iya. Jadi meminta perlindungan itu hanya kepada Allah. Tapi kita sebagai seorang muslim boleh meminta kepada orang yang alim untuk mendoakan kita. Bukan meminta perlindungan kepada orang alim atau kepada peruqyah. Kalau meminta perlindungan kepada peruqyah, salah. Nggak boleh. Tetapi meminta kepada orang alim atau kepada peruqyah agar mendoakan kepada Allah, agar membantu mendoa, meminta kepada Allah, agar seseorang itu bisa terbebas dari jin yang ada di dalam diri dia. Oleh karena itu peruqyah itu melakukan ruqyahnya haruslah dengan syariat Allah berupa ayat-ayat Al-Quran. Tidak boleh dengan beberapa mantra, nggak boleh. Kalau ada orang peruqyah pakai mantra, itu berdosa, haram hukumnya. Tapi pakai ayat-ayat Allah. Tugas dia hanya meminta agar bisa keluar dari jin itu dari manusia. Makanya juga peruqyah juga nggak boleh seolah-olah nampaknya jin itu, nggak boleh. Sampai-sampai ada membentak-bentak, keluar kau. Memang nampak dia. Ya cukup saja dibacakan ayat Al-Quran. Makanya Rasulullah kan mengajarkan kepada kita. Sebelum kita tidur, maka bacalah surah Al-Ikhlas 3 paling, Al-Falaq dan An-Nas. Tiupkan dan sapukan ke seluruh badan kita. Nah, seperti itu. Jadi juga kepada kita
ketika meminta tolong doa, bukan meminta tolong lindungi gitu. Kalau minta tolong lindungi ya nggak boleh. Tapi kalau minta tolong doa boleh. Seperti saya umpamanya, Pak Sapri, tolong doakan saya ya biar sehat. Oh ya Ustaz, nah, Bapak kan bukan saya minta Bapak mensehatkannya, tidak. Tapi minta doakan kepada Allah. Gitu. Nah, Pak Pakar, doakan saya supaya sehat. Ya, doakannya kepada Allah. Bolehkah itu? Boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri pernah juga ketika Umar itu minta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta izin kepadamu untuk berangkat umroh. Oh iya, pergilah kata Rasulullah. Hai Umar, jangan kau lupakan kami dalam doamu ya. Nah, artinya pernah Rasulullah mintakan juga kepada Umar agar mendoakan Rasulullah dan para sahabat yang lainnya yang ada di Madinah. Nah, jadi berarti meminta doa itu kepada orang lain boleh. Tapi minta perlindungan nggak boleh, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seberapa kuatnya pun manusia, dia tidak akan mampu untuk mengalahkan yang tidak bisa dia lihat. Apalagi yang sudah mengalir dalam tubuhnya. Makanya rasanya aneh kadang kalau ada orang ya masih percaya kepada orang-orang yang tadi. Umpamanya bisa melihat jin, bisa menangkap jin, dimasukkan ke dalam botol atau dimasukkan ke dalam periuk supaya dia masak besok pagi biar dimakan. Nah, itu tidak ada. Itu nggak mungkin lah, karena kita sudah belajar ya, setan itu nggak bisa dilihat oleh manusia. Nah, kita hanya mampu berlindung kepada Allah. Gitu dia Pak Sapri. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, silakan Pak. Di dalam jin-jin itu Ustaz, banyak pengakuan saudara-saudara itu Ustaz. Ada yang membilang bahwa dia seolah-olah kayak seorang orang kiai Ustaz, yang mengikutinya, yang menyuruh dia berbuat kebaikan Ustaz gitu. Apakah itu yang disebut korin dalam diri dia? Sebagian ada Ustaz yang langsung melihat ya seperti setan-setan jin, pocong, kuntilanak katanya Ustaz. Memang mereka itu selalu melihat Ustaz, yang mempunyai indera keenam Ustaz. Banyak yang melihat seperti itu. Saudara-saudara saya, kawan-kawan lah Ustaz. Apakah yang sebagian yang melihat itu punya indera keenam, dan sebagian yang melihat itu memang jin seperti yang kepada Rasul ini tadi, yang udah masuk Islam Ustaz. Ada kiai itu yang mengikuti dia, yang mengajak dia selalu berbuat kebaikan Ustaz gitu. Demikian Ustaz. Iya. Jadi memang ada yang berpendapat bahwa Allah membukakan hijabnya. Ya. Hijab itu kan dinding. Tetapi itu kan levelnya kan sudah level wali. Ya. Sampai orang tadi sudah terbuka hijabnya. Kalau hal yang seperti itu, saya percaya. Dan memang juga, kalau sudah hijab itu terbuka, ya semua bisa terlihat kan gitu. Karena dalam kajiannya itu, yang tak terlihat bisa terlihat, yang tidak nampak bisa nampak, yang tidak terdengar bisa terdengar. Itulah disebut dengan ilmu leduni. Tapi itu dia lakukan, dia dapatkan karena merupakan amal dia. Amal dia. Jadi di dalam kitab Al-Hikam itu, Syekh Athaillah juga menjelaskan bahwa
orang yang beramal itu bisa terbuka hijabnya, sehingga dia menampak hal-hal yang tidak bisa dia nampak. Tapi kata Syekh Athaillah, sangat dungulah orang-orang yang menceritakan yang mana itu kepada umum, karena nanti bisa dianggap gila. Gitu. Karena dia telah menjelaskan yang tidak bisa nampak, lalu dijelaskannya menjadi nampak. Nah itu, tapi tingkat levelnya ini bukan level yang rendah, itu sudah level kepada level yang tinggi. Tapi kalau umpamanya ada orang sembayangnya pun bertinggalan, bahkan juga ada dosanya, sembayang tidak, apa tidak, lalu melihat seperti itu. Nah, kalau itu bukan hijab yang terbuka, itu berarti dia ya diganggu oleh jin. Maka orang-orang yang punya indera keenam katanya itu, ya mereka ini seharusnya diruqyah agar ya hal-hal yang seperti tadi tidak mengganggu mereka. Karena itu mengganggu sekali bagi mereka. Sehingga akhirnya nanti untuk beribadah pun mereka tidak akan pernah fokus. Yang dikhawatirkan adalah dia menganggap itu tadi seperti kiai, apa segala macam yang ikut sama dia. Dia pikir betul, ternyata itu adalah setan. Nah, maka perlu ada ruqyah yang begitu tadi. Ya, nah, jadi ada dua hal itu ya, Pak. Kalau dia memang alim, memang ulama, dia juga tingkat levelnya juga sudah sampai kepada wali, bisa jadi punya ilmu leduni, hizabnya dibuka oleh Allah. Tapi kalau nggak adanya ibadahnya, sholatnya pun bertinggalan, apanya pun tak ada kebaikannya, saya khawatir itu adalah dari setan. Nah, begitu Pak. Ya Ustaz, dari pengalaman yang saya alami Ustaz di sini, Iya. ada kemarin seorang Ustaz yang pembimbing kami di sini Ustaz. Dia selalu mengobati orang yang kemasukan. Terus datang seseorang yang mampu juga mengobati yang kemasukan Ustaz. Tapi tak pernah juga sholat, tak pernah apa. Dia lihat, loh Ustaz ngapain nyimpan-nyimpan jin itu di dalam botol itu? Untuk apa itu di situ semua, katanya Ustaz. Memang Ustaz ini selalu memasukkan dalam botol. Jadi penglihatan seorang yang nggak pernah sholat ini sama yang Ustaz ini kok sama, saya pikir Ustaz. Terus di dalam Ustaz ini nanti saya keluarkan, saya buang lebih jauh, atau sebagian saya ajak jadi Muslim, jadi Islam, katanya Ustaz. Nah, di situ penganggap mereka. Dan ada satu tempat Ustaz agak keramat di dalam kamar mandi, yaitu kuntilanak di situ Ustaz. Rupa yang saya tanya, mereka itu sama melihat, menceritakan sama saya, yang wajahnya yang sama Ustaz, yang mereka ceritakan, yang manusia yang berbeda melihatnya. Demikian Ustaz, gitu anehnya. Iya. Kalaulah mereka nggak pakai jin, itu nggak bisa. Karena juga mereka punya jin juga. Makanya Ustadz itu sama yang tadi itu sama-sama punya jin itu. Dan itu bukan karena karomah mereka, tidak. Karena mereka juga maka terbuka karena ada jin juga. Nah, cuman yang satu jinnya mengarahkan kepada yang baik, sholat, yang satu tidak gitu. Tapi dua-duanya pakai jin. Nah, dua-duanya pakai jin itu. Dia nggak akan karomah itu kalau yang begitu. Nah, apalagi sih ya sampai tadi memasukkan jin ke botol. Mana ada dalam syariat begitu. Jadi kita ini kan level kita ini ya karena bukan wali belum ya, hanya mampu mendoakan. Kita doakan ya, kalau memang ada hilang atau gimana sembuh ya itu karena pertolongan Allah, udah selesai.
Kalau ini tadi kan tidak. Seolah-olah dia bisa nampak jinnya, ditangkap, masuk ke dalam botol, nanti dibuang jauh-jauh. Nah, itu kan sudah pekerjaan jin, itu bukan lagi pekerjaannya apa. Sementara kita kan di sini kan sudah jelas. Di dalam tafsir ini sudah jelas. Bahwasanya manusia itu tidak bisa melihatnya. Dan bahkan Rasul mengatakan sampai mengalir dalam tubuhnya. Maka satu-satunya jalannya minta perlindungan sama Allah. Nah, karena kita nggak bisa melihat. Gitu. Memang nggak bisa kita lihat. Nah, kalaupun tadi istilahnya level dia bisa melihat, itu bukan karomah dia. Itu karena dia juga memelihara jin. Jin itu bisa kita pelihara. Kalau kita minta bisa. Nah, jadi kalau saya melihat, dua-duanya salah. Yang si Ustadz pun salah, itu pun salah. Jadi makanya bapak-bapak kita ya berdoa saja udah. Yang mengabulkan, minta mengabulkan hanya Allah. Jadi ya begitu. Makanya kadang-kadang kalau kita nggak paham, bisa jadi nanti kita itu seolah-olah seperti dukun gitu. Saya kemarin ada yang datang ke rumah saya itu. Di rumahnya itu katanya dia sering hilang uang. Hilang uang, ada tuyul gitu. Terus dia datang ke mas saya minta tolong doa. Ya saya hanya mengasih doa dan memberikan amalan yang ada dalam hadis. Nah, Bapak, Ibu amalkanlah ini, saya bilang. Nanti saya doakan. Dah, selesai. Terus, kira-kira 2 minggu kemudian dia datang lagi. Ustadz masih ada. Iya. Ibu nggak mengamalkan. Nggak diamalkannya. Jadi, akhirnya, karena dia nggak mengamalkannya tadi, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dia minta sama saya agar mengusir itu. Ya saya bilang, saya bukan dukun, saya bilang. Saya bukan dukun. Saya hanya mampu berdoa. Tapi saya nggak dukun. Dia bilang. Gitu dia Pak. Jadi kalau saya melihat dua hal itulah, ya memang sudah dia itu terkena itulah. Gitu ya. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Tapi dalam chat masih ada satu lagi Ustaz. Ya. Nanti kita jawab minggu depan. Mudah-mudahan ya bisa disimpan chatnya karena waktunya juga sudah selesai. Nanti kawan-kawan banyak lagi yang mau beraktivitas. Mudah-mudahan nanti di awal kajian kita ingatkan bisa kita sampaikan dan ada pertanyaan nanti silakan nanti dijawab minggu depan. Nanti karena bicara jin nih sore ini saya yakin sampai jam 8 mentok habis nanti ini kan gitu. Karena orang bicara jin ini banyak kali pertanyaan ini. Ya, itu aja dulu. Nanti kita sambung. Ya, saya kembalikan kepada Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz, jazakallahu Ustaz atas ilmu waktu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk bapak-bapak yang ada di pada pagi hari ini. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga bapak-bapak yang hadir di sini ya, kita sama-sama diberikan Allah kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Yang punya utang semoga cepat lunas, yang masih sakit semoga cepat sembuh, yang baru merintis usaha semoga usahanya lancar ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga hari ini apa yang kita kerjakan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak, kita tutup ya dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah alamin dan juga doa kifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an anta asyhaduka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak boboto ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta Ustaz, minta foto Ustaz. Sekalian buka kamera tolong biar dipoto. Minta Ustaz ya, minta foto bentar Ustaz. Ya. Udah semua Bapak dibuka videonya. Kita foto sebentar. Udah semua Pak Mentondang?
belum semua, tapi udah bisa lah. Ya pokoknya yang bisa dibuka, yang nggak ini nggak apa-apa. Udah? Siap. Oke. Oke, action. Oke. Mantap. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Syukur ya Ustaz. Makasih Ustaz. Yo, sama-sama izin yo. Ya Ustaz.